Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Gendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Vivo Y1 Pro dan menyambung dari video saya yang sebelumnya. Jadi di video sebelumnya handphone ini lupa kunci layarnya, kemudian kita hard reset dan ternyata masih meminta login dengan akun Google yang lama. Di sini setelah kita coba setup, kemudian kita lewati tahapan-tahapan ini. Dan di akhir setup, handphone ini akan ada notifikasi belum masuk. Sebentar ya, jadi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang ya. Dan kemudian ketika kita klik siapkan ponsel, dia akan kembali ke tampilan layar awal seperti ini. Oke, kemudian di sini karena akun Google-nya ini lupa, kita akan bypass saja FTP-nya agar handphone ini bisa masuk ke tampilan menu. Setup dulu, pilih bahasa, pilih lokasi, kemudian kita berhenti pada halaman atur jaringan. Ya, di sini kita wajib terkoneksi di jaringan internet, bisa via data seluler ataupun via WiFi. Kemudian ini saya menggunakan WiFi dan setelah tersambung di sini kita bisa berikutnya saja. Di sini kita bisa pilih jangan salin, lalu memeriksa update, kita tunggu masih muter-muter seperti ini. Dan kemudian kita tidak sampai di tampilan verifikasi akun Anda karena di sini masih meminta kunci ya. Memang awalnya di sini lupa kunci polanya. Tetapi agar kita bisa masuk di verifikasi akun Anda, kita bisa klik gunakan akun Google saya yang ini agar kita bisa masuk ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Dan karena di sini kita lupa akun Google-nya, jadi kita tidak bisa meloginkan akun Google kita. Kemudian sampai di sini kita tinggal kembali saja, selangkah saja kita kembali. Lalu di tampilan atur jaringan, di sini kita putuskan dulu jaringan WiFi-nya, atau buat teman-teman yang menggunakan data seluler, harap keluarkan dulu kartu SIM-nya sehingga di sini kita sudah tidak menggunakan jaringan internet lagi. Oke, kemudian di pojok kanan atas bisa kita lewati, kemudian lainnya setuju. Dan untuk tanggal waktu berikutnya, kemudian sidik jari wajah dan kata sandi, kita di sini bisa pilih tambah wajah ya. Ada dua baris tuh, tambah sidik jari dan tambah wajah. Kita pilih yang tambah wajah. Kemudian di sini awalnya handphone ini lupa kunci layar berupa pola. Di sini kita akan membuat sandi baru berupa PIN ya. Jadi kita bikin PIN yang 4 digit saja, yang paling atas kita sentuh. Lalu kita bikin sandi atau PIN baru yang standar saja, misalnya 1234. Jadi kita bikin dulu ya. Kemudian untuk konfirmasi kita ulang kembali 1234. Lalu muncul seperti ini, kita bisa klik agree saja. Kemudian di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa nama sekolah Anda? Kita bisa isikan saja SDN. Kemudian siapa nama teman masa kecil ya. Kita bisa pilih kawan saja atau siapa aja, bebas di sini. Kemudian kita bisa klik selesai di bagian bawah ataupun bagian atas. Lalu di sini ada tambah wajah. Di sini kita abaikan saja. Kita bisa lewati saja yang pojok kanan atas, kemudian lewati. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah membuat kata sandi PIN tadi ya. Coba kita akan coba tes apakah PIN yang kita bikin tadi benar. Ya, sudah benar dan ini sudah mantap. Kemudian kita tinggal kembali saja sampai halaman atur jaringan. Ya, seperti ini. Kemudian kita koneksikan kembali jaringan internetnya. Dan buat teman-teman yang menggunakan SIM card atau data seluler, harap masukkan dulu SIM cardnya. Di sini saya akan koneksikan kembali ke jaringan WiFi dan kemudian kita sambungkan. Lalu di sini kita bisa klik berikutnya. Oke, seperti tadi jangan salin, memeriksa update, memeriksa info, kita tunggu. Oke, sampai di sini verifikasi sandi. Jadi
sandi yang tadi kita bikin 1 2 3 4 kita ketikkan saja di sini 1 2 3 4 ya. Kemudian kita bisa enter. Ini enternya mana ya? Sebentar. Oh, ini tanda panah yang sebelah kiri bawah. Lalu di sini kita bisa masuk ke Google login seperti ini. Jadi kita di sini bisa menggunakan akun Google lain. Akun apa aja yang penting aktif bisa ya kita loginkan. Kalau tidak punya di pojok kiri bawah bisa kita lewati saja. Jadi kita kalau tidak punya akun Google lain kita bisa lewati saja ya. Kemudian akun dan sinkronisasi kita bisa berikutnya. Kemudian tambah sidik jari wajah dan kata sandi lewati saja. Lalu berikutnya impor data bisa kita lewati, kemudian ini bisa kita lewati, dan selamat. Sekarang bisa kita gunakan sekarang, klik gunakan sekarang. Kita tunggu apakah oke, dan ini sudah mau masuk ke tampilan menu, masih memuat, masih loading, kita tunggu. Dan handphone ini sudah bisa masuk ke tampilan menu, kemudian di sini ada notifikasi pembaruan sistem, kita ingatkan nanti, kita klik, dan handphone sekarang sudah siap dan sudah bisa masuk di tampilan menu. Tetapi jangan lupa karena di sini karena di sini tadi kita membuat pin ya, pinnya 1 2 3 4 ya. Kita harus hapus dulu pinnya atau sandinya karena ini handphone punya orang. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita cari menu ini sidik jari wajah dan kata sandi. Kita masuk di menu ini, kita klik saja, kemudian kita bisa pilih kunci layar yang ini, lalu kita ketikkan sandinya 1 2 3 4. Lalu sampai di sini kita bisa rubah tidak ada ataupun geser ya. Ini kita coba yang geser saja, kita klik seperti ini dan kunci layarnya sudah terhapus ya, sudah mantap. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kita coba iseng-iseng lihat spesifikasi dari Vivo Z1 Pro ini. Kita bisa masuk sebentar, kita masuk di pengaturan sistem, lalu tentang ponsel, kemudian untuk spesifikasinya nomor model 1918 untuk versi Androidnya sudah Android 10, kemudian RAM 4GB, internal 64GB ya. Ini hanya sekedar tambahan info saja buat teman-teman ya. Oke, dan sampai di sini kita sudah bisa berhasil membypass FRP Vivo Z1 Pro. Sampai di sini sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam opreker handphone.